Pemerintah daerah menyambut kunjungan 6 orang turis Austria ke Bovendigul. Pemeriksaan kesehatan bagi para siswa SMP Negeri 2 Tanah Merah mendapat apresiasi pihak sekolah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 26 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah menyambut kunjungan 6 orang turis Austria ke Bovendigul. Kedatangan turis asing ini dinilai merupakan kunci keberhasilan pemerintah dalam mempromosikan budaya dan tradisi adat masyarakat Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul Dominikus Koris Wibaron menerima kunjungan 6 orang turis asal Australia di Bandar Udara Tanah Merah. Menurutnya kunjungan turis asing merupakan kunci keberhasilan pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mempromosikan budaya dan tradisi adat masyarakat Bovendigul. Diakui selama puluhan tahun kabupaten ini berdiri, belum pernah pemerintah daerah mendapat kunjungan turis secara resmi. Terima kasih. Saya di sini mewakili Pak Bupati untuk proses penjemputan turis dari Austria, Eropa sana. Mereka datang, mereka akan pergi ke Kombai di distrik Kombai di Kampung Wanggemalo. Mereka akan ke sana. Baik. Situasi yang syukur pada kita Bovendigul karena setelah sekian tahun kita buka Bovendigul ini, sudah 20 berapa tahun ini kita buka Bovendigul, baru hari ini secara resmi turis itu datang. Memang banyak sudah datang, tapi mereka tidak lewat ibu kota kabupaten, mereka tidak lewat Tanah Merah, mereka langsung lewat bandara-bandara di luar. Bagaimana cara kita mengangkatnya? Ini salah satu cara, ini kunci keberhasilan Pemda Bovendigul pada hari ini. Terima kasih kepada Dinas yang bisa membuat terobosan-terobosan baik untuk kabupaten. Setelah acara penjemputan, 6 orang turis Australia langsung berangkat ke distrik Kombai Kampung Wanggemalo untuk melakukan kegiatan dalam hal ini mempelajari budaya dan tradisi adat istiadat masyarakat setempat. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Papua tengah berupaya mengupdate data terbaru ongkos angkut dan harga beras di 7 titik supply point di Papua. Di antaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Biak, Kepulauan Yapen, Jayapura, Jayawijaya, dan Timika. Fungsional Statistik BPS Provinsi Papua, Stanislaus Kristo, mengatakan program survei ongkos angkut beras atau SOAP merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan DJPB Kanwil Papua dan BPS Kabupaten Kota untuk mendapatkan data jasa angkut dan harga beras yang ada di kabupaten maupun distrik di pedalaman Papua. Pelaksanaan survei ini sudah dilakukan di tiap kabupaten kota untuk pengumpulan data dan menghitung jasa angkut serta harga satuan beras. Di Papua sendiri terdapat 7 titik supply point, diantaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Biak, Kepulauan Yapen, Jayapura, Jayawijaya, dan Timika. Survei ini juga dilakukan di kabupaten lain di luar 7 titik poin di Papua, melalui pendataan jasa angkut dan harga beras. Terutama ketika beras sudah sampai di tempat pengumpulan, kemudian dilanjutkan ke gudang titik serah, dan proses pendataan ini akan dilakukan update sampai pada akhir bulan Juni, selanjutnya diserahkan ke Dirjen Perbendaharaan Kanwil Papua. Oke, baik. Sebelumnya
SOAP ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara DCPB, yaitu Bapak Modi Hermawan, SEMM PhD, selaku Kepala DCPB Provinsi Papua, dengan Ibu Adriana Helena Carolina, SEMM, selaku Kepala BPS Provinsi Papua. Nah, kerjasama ini mempunyai maksud di mana untuk mendapatkan data beras di daerah distrik pedalaman di Provinsi Papua, dan tujuannya untuk mendapatkan harga beras di ibu kota kabupaten kota, sama untuk mendapatkan nilai jasa angkut dari supply point ke titik serah. Nah, untuk saat ini pelaksanaan SOAP sudah berada di tahap pengumpulan data, di akhir tahap pengumpulan data, dan akan memasuki tahap pengolahan data. Hal ini pun dibenarkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran Kanwil DJPB Provinsi Papua, Prambudia Mulyono Muslim. Dikatakan terkait hal ini, pemerintah Provinsi Papua membuat salah satu program dalam bentuk subsidi untuk mengirim beras kepada aparatur sipil negara yang bertugas di daerah pedalaman Papua. Pada tahun ini kerjasama dilakukan BPS Papua dan Kabupaten termasuk Bovendigul untuk mengupdate ongkos angkut dan juga harga beras. Menurutnya ongkos angkut sangat bergantung dengan kondisi infrastruktur dan mode pengiriman. Untuk di Bovendigul sebelumnya pengiriman selalu dilakukan melalui jalur laut. Namun kini sudah bisa dilakukan via darat sehingga harus diupdate melalui survei untuk mengetahui satuan harga angkut maupun harga beras. Pemerintah gitu ya, khususnya di Papua gitu, itu ada satu program khusus gitu ya, khusus untuk Papua. Apa itu ya? Kita bisa sebut adalah keberpihakan gitu ya, mungkin yang nggak diterima di provinsi lain gitu ya. Keberpihakan dalam bentuk subsidi, bisa dikatakan bahasa mudahnya itu subsidi ya, untuk mengirim beras ya, kepada ASN di distrik pedalaman. Jadi nggak cuman ASN pemerintah pusat, gitu ya, tapi ASN Pemda. Justru mayoritas yang menerima fasilitas ini adalah ASN dari pemerintah daerah. Nah, karena kita bicara Papua, nah ini Bovendigul adalah salah satunya tentunya. Diharapkan melalui survei ini bisa mendapatkan hasil update yang relevan dan menjadi angka nasional, sehingga kedepannya dilakukan pengiriman beras ASN ke distrik pedalaman Papua jadi lancar dan efisien. Diakui Prambudia Mulyono, harga beras yang ada di pasaran, khususnya di Kabupaten Bovendigul, masih relatif terjangkau dengan harga beras bulog di kisaran Rp13.000 dibanding daerah lain di wilayah pegunungan yang terbilang mahal. Tim Liputan Digul TV, Nober mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya,
penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul bersama BPS Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Papua melaksanakan survei ongkos angkut beras untuk mengetahui besaran jasa angkutan ke wilayah pedalaman terjauh di Kabupaten Bovendigul. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul bersama BPS Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Papua melaksanakan survei ongkos angkut beras untuk mengetahui besaran jasa angkutan ke wilayah pedalaman terjauh di Kabupaten Bovendigul. Selain itu, SOAP ini dilakukan untuk menghitung atau mengetahui besaran harga beras premium hingga beras lokal di masyarakat pedalaman. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menjelaskan tujuan dilaksanakannya survei ongkos angkut beras ini untuk memperbarui data harga beras yang disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Namun hal ini perlu dilakukan sebaik mungkin karena SOAP ini melibatkan beberapa pihak, baik pemerintah maupun supplier, dalam hal ini PT Irian Bakti. Harapannya melalui survei ini dapat menghitung besaran harga beras untuk daerah pedalaman, terutama beras subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, ya. Saat ini kita bicara tentang survei ongkos angkut beras. Ini tadi sudah disebutkan juga, ini yang merupakan kerjasama antara BPS Provinsi Papua dengan DJPB Kanwil Papua. Artinya adalah kita BPS Kabupaten Bovendigul kan berada di bawah naungan BPS Provinsi Papua yang sebenarnya bukan merupakan supply point, tapi masuk di dalam wilayah di mana SOAP ini harus dilaksanakan. Nah, untuk Bovendigul sendiri kita memang ada beberapa kegiatan ya, sebenarnya ada 2 kegiatan utama saja. Ini mau mengcover atau mendapatkan data terkait jasa angkut berasnya sampai dengan titik level terjauh ya, artinya adalah angkut beras di titik di mana penerima beras itu berada. Pelaksanaan survei ongkos angkut beras ini merupakan bentuk kerjasama antara BPS Kabupaten Bovendigul dengan BPS Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Papua. Tujuannya untuk mendapatkan data harga beras di setiap kabupaten kota di Papua dan harga jasa angkutan dari supply point ke titik serap, terutama di daerah pedalaman.
Sementara saat ini pelaksanaan SOAP dalam tahap pengumpulan data dan selanjutnya akan masuk pada pengelolaan data hingga penyajian data. Nah, kerjasama ini mempunyai maksud di mana untuk mendapatkan data beras di daerah distrik pedalaman di Provinsi Papua. Dan tujuannya untuk mendapatkan harga beras di ibu kota kabupaten kota, sama untuk mendapatkan nilai jasa angkut dari supply point ke titik serah. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Kita ke berita lain, Bapak Mama. Program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas Tanah Merah di SMP Negeri 2 mendapat apresiasi pihak sekolah. Pelayanan ini dinilai sangat positif untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMP Negeri 2 Tanah Merah, Lis Handayani, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Puskesmas Tanah Merah yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anak didiknya. Menurutnya pelayanan kesehatan ini sangat positif untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa, di mana para siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah 100 orang dengan pemeriksaan malaria, kencing, TBC, serta berat dan tinggi badan. Sangat bersyukur ya, artinya selama ini mungkin siswa tidak pernah melakukan tes kesehatan seperti ini. Mungkin mereka kebanyakan takut disuntik, takut segala macam lah. Jadi mereka tuh jarang pergi ke puskesmas. Jadi kami sangat bersyukur ya, karena puskesmas ada program seperti ini ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak juga tahu, oh saya punya tensi segini, bisa periksa malaria. Jadi mereka lebih tahu lah, sangat membantu. Para siswa-siswi SMP Negeri 2 Tanah Merah yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan diminta untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Diharapkan program pelayanan kesehatan semacam ini dilakukan secara berkala minimal 6 bulan sekali agar siswa dan para guru bisa mengetahui kondisi kesehatan mereka saat menjalani proses belajar mengajar. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Paroki Hati Kudus Tanah Merah akan segera melantik Badan Pengurus Panitia Kunjungan Kanonik sekaligus perayaan Pesta Emas Uskup Agung Merauke di Kabupaten Bovendigul Juli mendatang. Menjelang kunjungan kanonik sekaligus perayaan Pesta Emas Uskup Agung Merauke di Kabupaten Bovendigul, Paroki Hati Kudus Tanah Merah mulai melakukan beberapa kegiatan persiapan. Salah satunya adalah persiapan pelantikan panitia, di mana panitia yang telah dibentuk akan segera dilantik oleh Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakob Taufan M.C. pada hari Minggu 25 Mei 2025. Namun sebelum pelaksanaan pelantikan, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah akan memberikan pembekalan agar anggota panitia yang telah dibentuk dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam kerangka iman sebagai umat Katolik. Menjadi panitia kegiatan ini adalah sebuah panggilan untuk mewujudkan rencana Tuhan sehingga akan menjadi berkat. Direncanakan beberapa tempat yaitu di Ikisi, Ninati, dan khususnya di Kabupaten Bovendigul ini, Tanah Merah ini akan melaksanakan kegiatan penting yaitu perayaan Pesta Emas Imamat Uskup Agung Merauke, Uskup Mandagi. Nah, dalam rangka itu maka kita sudah membentuk panitia dan hari ini adalah pembekalan untuk anggota panitia menyadari tugas dan tanggung jawabnya dalam kerangka iman sebagai umat Katolik, bahwa menjadi panitia adalah sebuah panggilan untuk mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan supaya boleh menjadi berkat dan menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, untuk itulah maka tadi diadakan semacam pembekalan, memberikan inspirasi. Diharapkan melalui pelantikan kepanitiaan nanti, semua rangkaian kegiatan kunjungan kanonik sekaligus perayaan Pesta Emas Uskup Agung Merauke bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul yang semakin damai, bersaudara, dan hidup dalam kasih sukacita. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak-bapak dan mbak saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.